Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan laka syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Sadaqallahu maulana al-azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam surat At-Tin yang sering kita baca, surah tersebut di ayat 4 sampai ayat 6 Allah menyatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia sebaik-baiknya ciptaan. Summa radadnahu asfala safilin. Namun setelah itu ada yang manusia kami kembalikan ke tempat yang rendah, serendah-rendahnya. Illal ladzina amanu, kecuali mereka yang selalu beriman, wa amilus shalihat, dan selalu banyak amal solehnya semasa hidupnya. Falahum ajrun ghairu mamnun, maka untuk mereka itu pahala yang tidak putus-putus, baik masa hidup maupun setelah wafat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini ayat Allah menyatakan yang kita harus waspada. Jangan sampai kita menjadi hamba Allah yang direndahkan oleh Allah. Allah ciptakan kita sebagai manusia sebaik-baiknya ciptaan. Unggulnya kita manusia karena akalnya. Namun Allah menyatakan pula ada manusia yang Allah rendahkan. Rendahnya itu bukan karena profesinya, bukan karena jabatannya, bukan karena kekayaannya. Rendah yang menurut Allah, bukan semakin dekat kepada Allah, semakin jauh. Harusnya banyak hal yang positif yang dia lakukan semasa hidup, malah yang negatif. Bohongnya suka, zolimnya suka, menipunya suka. Inilah yang Allah rendahkan serendah-rendahnya. Kalau Allah sudah merendahkan, satu dunia berusaha untuk meninggikan tidak akan mampu. Kalau Allah sudah rendahkan manusia itu, apapun manusia, kayanya, jabatannya, apapun, kalau Allah sudah rendahkan, tidak akan mampu dunia mengangkat orang itu
akan rendah. Ini yang kita waspadai. Jangan sampai kita rendah di dunia, celak hidup di dunia, tidak disenangi oleh keluarga, tidak disenangi oleh tetangga. Itu salah satu alamat orang hina. Wafatnya orang senang, masa hidupnya banyak yang mengutuk dia, kerjaannya tidak ada membuahkan menyenangkan orang. Itu diantara ciri-ciri orang yang sudah rendahkan. Banyak sekali. Kita menginginkan orang yang mulia di atas permukaan bumi ini, yang dicintai oleh Allah. Kalau Allah sudah mencintai seluruh manusia manapun, dari mulai keluarga cinta kepadanya, dari mulai family cinta kepadanya, anaknya, cucunya cinta kepadanya, tetangga kiri kanan cinta kepadanya, masa hidupnya banyak manfaatnya. Setelah dia wafat selalu diingat kebaikannya. Kita inginkan demikian. Allah menyebutkan adalah mereka-mereka yang akan tinggi derajatnya, ilal ladzina amanu. Imannya semakin bertambah, kedekatan dirinya kepada Allah semakin bertambah. Salat yang sudah dikerjakan 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuhnya, ditambah lagi dengan salat malamnya, ditambah lagi dengan salat duhanya, ditambah lagi dengan ba'diyah qobliyahnya. Itu namanya orang yang imannya kian bertambah. Yang kedua, persyaratan orang mulia adalah wa amilus shalihat. Semasa hidupnya dia banyak amal solehnya, perbuatannya banyak yang dikenang, banyak perbuatan yang orang menikmati perbuatan itu. Bukan hasil bohong perbuatannya, bukan hasil menipu hasilnya itu. Semuanya sama sekali tidak ada yang nyumpahin, istilah bahasa Betawinya, yang ngutuk orang itu. Hasilnya, keuangannya, orang senang. Itu namanya hidup berkah. Hidup berkah. Kalau diumpamakan yang paling baik adalah seperti pohon jambu air. Tetangga sebelah rumah mencicipi semua, kanan kiri semua merasakan semua, bahkan kerabat yang jauh merasakan semua. Pohon jambu air itu berkah, semua menikmati. Kita ingin seperti itu. Itu amal soleh. Belum nanti di akhirat. Di akhirat rupanya kalau kita baca ayat Al-Quran, orang yang sukses di akhirat kena 2 hal itu. Yang imannya akan bertambah, banyak amal solehnya. Berbetulan bulan ini adalah bulan Sya'ban. Sya'ban itu yatasa'ab, bulan yang bercabang-cabang amal soleh. Rugi kalau orang beriman, imannya bertambah, tapi amal soleh dia tidak senang. Ini bulan-bulan yang dinilai banyak sekali amal soleh. Kita sudah melewati bulan yang penuh dengan barokah, bulan Rajab, bulan keagungan Allah, dengan memperbanyak istighfar. Finalnya adalah di bulan tersebut, bulan Rajab, tanggal 27 Rajab, hari Isra dan Mi'rajnya Nabi. Ini bulan Sya'ban. Ada bulan juga di bulan ini, ada hari final. Orang-orang beriman, bukan sekedar iman saja, tapi ilmu. Kalau iman saja tanpa ilmu, imannya banyak yang keliru. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ilmu yang, iman yang disertai ilmu. Siapa orang-orang yang menguasai ilmu, ilmu agama, ilmu ibadah, ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu keutamaan bulan, adalah mereka para ulama-ulama. Mereka dalam kitabnya Targhib wa Tarhib untuk menggairahkan ibadah. Ini bulan-bulan amal soleh. Finalnya kapan itu? Finalnya adalah nanti, yaitu pada tanggal 13 hari Kamis malam Jumat. Kita kalau agama dan amal soleh berkiblatnya kepada ulama. Kita kalau soal pembangunan berkiblatnya sama arsitektur.
Kita kalau kesehatan, jantung kita sakit, badan kita sakit, berkiblatnya kepada dokter. Begitulah kira-kira. Jangan urusan pembangunan kepada dokter, salah. Urusan pembangunan, bagaimana besi untuk ditanamkan menjadi pondasi, tanya dokter, nggak nyambung. Nggak nyambung. Urusan ibadah, urusan keutamaan tiap bulan, urusan amal soleh, tanya kepada siapa? Kepada ulama. Ulama bukan seperti ulama yang kita lihat baju dan pandai bicara, yang akhirnya pembicaraan membuahkan perpecahan. Jangan ulama seperti itu. Sekarang banyak gentayangan, istilahnya ulama-ulama yang bikin perpecahan belah umat, yang umat bingung. Bajunya baju ulama, topinya topi ulama, tapi kok mulutnya ini bagikan busa. Di sana salah, di sana salah, di sana bid'ah, di sana neraka. Kapan kita mendapatkan kesejukan dari mulut-mulut ulama? Bagikan mulut-mulut Rasulullah. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Kita membuat dari omongan ulama mendapatkan ilmu, mendapatkan ibadah, mendapatkan ketenteraman. Mereka yang dahulu, yang syair mengatakan kullu khairin fi ittiba'i man salaf. Soal agama, soal amal soleh, ikut yang dahulu-dahulu, yang tidak banyak rewel, ini salah, ini bid'ah, itu banyak kesalahannya. Ikut yang dahulu, yang kita belum lahir, yang zaman kakek-kakek kita, yang mereka tentram mengamalkan Islam. Sekarang kita lihat di mana-mana yang begitu banyak titelnya, kita mengamalkan ini salah, perbuatan baca ini salah. Belum timbul tahun 60, tahun 70 salah. Mereka menganggap dirinya benar. Kita yang awam bagaikan botol kosong. Kita yang awam bagaikan botol kosong. Siapa yang terisi itu yang kita muat. Akhirnya kita fanatik dengan dia, fanatik dengan ustadz, fanatik dengan guru, fanatik dengan orang-orang yang kita katakan orang hebat. Oleh karena itu mereka para ulama-ulama dahulu nggak menyalahkan yang lebih dahulu lagi. Bagaikan gerbong kereta api, dia ikut lokomotifnya, jalannya sama. Siapa istilah lokomotifnya? Rasulullah. Siapa di belakang lokomotif itu? Para sahabat-sahabat. Siapa yang mengikutin? Terus tabi'in, ulama-ulama, nggak menyimpang dalam rel. Satu lokomotif dipimpin oleh Rasulullah. Ada apa ulama-ulama dulu? Nanti yang dikenal adalah tanggal 13 itu ada malam mulia, malam nisfu Sya'ban. Ada 5 malam Nabi mengatakan, khamsu layalin la turaddu du'a. Ada 5 malam yang tidak tertolak doa. Pertama adalah awalul lailatin min Rajab. Malam pertama di bulan Rajab sudah lewat. Yang kedua adalah Lailatul Jum'ah, malam Jumat. Yang ketiga adalah Lailatul Nisfi Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, malam Jumat akan datang tanggal 13 Februari. Yang keempat Lailatul Idul Fitr, malam hari raya Idul Fitr. Dan yang kelima adalah Lailatul Idul Adha, malam hari raya Idul Adha. Itu kita adakan, itu kita kerjakan. Mau ibadah, mau sholat sunnah, mau baca Quran. Nah malam nisfu Sya'ban ini adalah malam yang banyak amal solehnya. Mari kita nggak usah begadang nunggu malam. Ada yang sangat kecil, kerjaan yang paling hebat, dan ukurannya bukan di Jakarta saja, di Lampung, di Jawa Tengah, di Pekalongan. Yang saya suka hadir di Pekalongan, ribuan umat Islam selesai maghrib menghidupkan antara maghrib dan isya, sampai ke daerah Irian, sampai Sorong. Jadi yang mengerjakan malam Lailatul Nisfi Sya'ban banyak. Bukan segelintir, bukan itu yang begitu, enggak. Kita ikut yang banyaknya, yang ikut yang besarnya. Jangan fanatik guru. Guru A begitu, kemudian kita enggak, yang lain salah. Ini fanatik guru namanya. Saya punya guru profesor doktor mengatakan itu bid'ah, terus yang lain neraka semua. Itu namanya fanatik guru. Buku kitab bukan 2, bukan 3, bukan dari Saudi doang itu kitab, dari Iran banyak,
Bahkan Brunei mengeluarkan kitab, dari Damaskus banyak kitab, Indonesia banyak kitab. Jadilah kita berenang jangan di kolam, berenang di lautan, baru luas tuh ilmu Islam. Di malam itu, malam nisfu Sya'ban, seluruh ulama sepakat, sekalipun tidak diwajibkan, sunnah. Malam itu baca Yasin di masjid, di musola. Nanti kita lihat, kita mendengar ini, tanya guru, oh itu bid'ah, orang bid'ah neraka, jadi orang main gaplek surga, begitu. Yang baca Yasin habis maghrib 3 kali di malam nisfu Sya'ban, bid'ah, kullu bid'atin dolalah. Kita fanatik dengan gurunya, itu tidak boleh, kata guru saya. Islam bukan satu pohonan. Kita masuk ke kebun banyak pohon, banyak madhab. Kalau tumbuhnya dari satu tanah yang benar, Al-Quran, As-Sunnah, apa salah kita ngamalkan? Nah malam itu jamaah, kita yang buta, nggak ngerti, jangan sok tahu. Kita nggak tahu apa-apa. Tanya pembangunan kepada arsitektur, tanya kesehatan kepada dokter, tanya agama kepada ulama. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Di malam itu semua umat Islam mengadakan untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Oleh karena itu amal soleh. Jadi sebelum tibanya Ramadan ada malam final, malam nisfu Sya'ban. Nanti juga di bulan Ramadan ada malam final, malam Lailatul Qadar. Dengan singkat ini, mudah-mudahan Allah berikan kita sehat walafiat sampai umur kita pada bulan suci Ramadan. Kita bisa mengamalkan amal soleh kita semasa hidup di dunia. Itu yang menyenangkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin ila alladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu min kulli dzamb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mattasalat ainum binadhar wa udhunum bi khabar mi yaumina hadza ila yaumil mahsyar. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna sallallahu ala nabihi kadima wa amarkum bidzalika irsyadan wa ta'lima. Wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma warda anil khulafa'ir rasyidin alladhina qadaw bil haqqi wa kanu bi'adilun sadatina Abi Bakrin wa Umara wa Utsmana wa Ali wa an baqiyatis sahabati Rasulillahi ajmain wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'am yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha